Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan terutama di bulan Ramadan adalah kalau malam hari biasanya ada sholat taraweh. Nah, sholat taraweh ini beragam, ada yang dilaksanakan di masjid, tapi ada juga yang dilaksanakan di musola. Tentu ini tidak menjadi masalah, karena memang sudah menjadi sebuah kesepakatan yang tidak tertulis. Kalau di bulan Ramadan, siangnya berpuasa, malamnya adalah sholat taraweh. Meskipun dalam hal ini sholat taraweh itu sunnah, tetapi memang kadang orang merasa kalau tidak taraweh rasanya kok tidak nyaman atau ada perasaan yang kurang sreg gitu ya. Artinya terkondisi ada sebuah keterikatan, ada ikatan batin antara bagaimana berniat untuk berpuasa di pagi hari serta mendirikan sholat taraweh setelah sholat isya. Peristiwa yang sering muncul adalah ketika kadang anak-anak, ada yang usia PAUD, ada yang TK, ada yang SD, bahkan ada yang pra-PAUD, artinya sebelum PAUD. Itu ada yang dibawa oleh orang tuanya ke masjid, sehingga mereka dalam tanda kutip membuat sesuatu yang tidak nyaman terhadap orang-orang lain. Tentu ini harus disikapi dengan bijak, bahwa memang untuk melatih anak supaya bisa mengerti bagaimana tata cara ibadah, bagaimana tata cara sholat, tata cara untuk tadarus, tata cara bersilaturahim dan seterusnya, itu kan harus dikenalkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya anak-anak ini berisik di masjid, mohon untuk tidak mengadakan proteksi yang berlebihan. Misalnya anak disuruh keluar, kemudian orang tuanya biar sholat secara tenang. Ya kalau di luar itu masjidnya agak di pedalaman atau di kampung, sehingga mungkin jauh dari jalan raya. Ya bagaimana kalau misalnya masjidnya di daerah perkotaan atau di pinggir jalan raya? Itu kan akan membahayakan, sehingga orang tuanya juga sholatnya juga tidak tenang, meskipun ya tetap dalam kondisi tidak terkondisi rame atau bagaimana ya, tetapi yang paling penting ada kebijakan. Sebaiknya dinasihati, jangan rame ya gitu. Ketika memang tidak mempan, ya sudah, tidak apa-apa. Sebagai orang yang ingin beribadah, niatilah ketika panjenengan atau kita membawa anak ke masjid atau ke musola, diniati untuk melatih beribadah. Dan yang lain pun harus ada toleransi yang sama. Atau kalau tidak demikian, maka kerjasama dengan guru PAUD, guru TK atau guru SD atau madrasah diniyah untuk supaya mereka mengadakan latihan sholat taraweh secara berjamaah untuk anak-anak. Jadi ketika yang tua terkoordinir, anggap saja anak ini dititipkan ke guru madrasah diniyah untuk dilatih sholat selama bulan Ramadan. Sehingga anak juga bertambah pengetahuan, bertambah pengalaman, sementara yang orang tua pun bisa beribadah dengan baik. Kadang orang tua itu ya nun sewu, ada yang
sedikit egois, mengatakan jangan rame, jangan rame, jangan rame. Seakan hal-hal itu sebenarnya baik. Tetapi ketika yang namanya anak kan kadang susah untuk dinasihati. Mungkin ketika dinasihati pada saat itu ya diam. Tapi nanti ketika yang menasihati pergi atau sedang melaksanakan kegiatan yang lain, ya ibaratnya ya mulai lagi, ya kambuh lagi. Karena memang secara kondisi anak seperti ini harus diberi contoh, bukan dinasihati. Kalau sudah besar, misalnya sudah SMP atau sudah usianya sudah bisa mengerti tentang bagaimana nasihat menasihati, bagaimana saling memperingatkan, ya tidak ada masalah. Tetapi ketika anak-anak maka harus diberi contoh. Satu contoh itu lebih efektif daripada 1000 nasihat. Dalam hal ini, bagaimana supaya anak ini tertanam dalam jiwanya bahwa sholat ini menghadap kepada Allah. Rukuk bacaannya apa, sujud bacaannya apa, i'tidal bacaannya apa, tasyahud awal bacaannya apa, tasyahud akhir bacaannya apa. Mereka dikenalkan dengan bacaan-bacaan sambil praktek. Maka ketika dia sudah kecanduan dalam tanda kutip, sudah senang dengan ibadah, wah ini sholatnya tadi kok kayaknya kok gurunya kok yang memberikan penjelasan kok enak ya, yang ngajari sholat kok ya bagus, benar. Mungkin anak akan tertarik dengan sendirinya. Termasuk melatih ketika paginya untuk berpuasa. Tentu di usia yang sudah dinisbatkan atau sudah diperkirakan kuat untuk berpuasa. Misalnya usia 7 tahun, ya sekitar anak kelas 1 SD lah. Dimulai untuk berpuasa. Tidak hanya berpuasa, sudah harus dididik untuk sholat. Sholat wajib terutama. Jadi, kalau sudah ada sinergi seperti ini, nah tentu tinggal kita bagaimana bekerja sama dengan pembina guru-guru TPQ untuk supaya apa? Supaya mengkoordinasi anak-anak. Supaya anak-anak ini dalam satu sentral yang sama. Wong manasik haji saja yang masih kecil sudah diajarkan. Apalagi taraweh. Sholat sunnah yang notabene dikerjakan setiap hari. Syukur kalau siang hari sebelum pulang sekolah, ayo sholat, latihan sholat dulu. Sholat zuhur, terutama yang full day school. Nah yang full day ini biasanya dilatih untuk sholat, dilatih untuk hafalan, dilatih untuk membaca Al-Quran atau yang lainnya. Sehingga mereka tidak merasa bahwa sholat itu problem. Sholat itu sesuatu yang menakutkan, ancaman, intimidasi, represif atau yang lainnya. Jadi seakan orang disuruh sholat itu kan disuruh berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep berpikirnya harus dibenahi seperti itu. Supaya apa? Supaya anak merasa bahwa dia itu diperhatikan oleh orang tuanya. Sekarang ini kadang ironis. Anaknya diminta untuk mendoakan orang tuanya. Ketika makan diminta untuk berdoa, tapi kadang orang tuanya doanya nggak hafal atau tidak hafal. Kalau anak diminta untuk mendoakan orang tua, misalnya pakai Allahumma firli apa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi sedikit kadang orang tua yang juga tidak hafal kalau mendoakan anak, mendoakan dzurriyyahnya seperti apa. Misalnya dengan kalimat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kadang orang tua belum ada loh yang belum bisa atau belum hafal untuk itu. Maka memang harus juga berlatih, harus juga belajar
dan harus juga dikondisikan. Karena apa? Ketika anak sudah mau mendoakan orang tuanya dan orang tua mau mendoakan anaknya, itu kan sesuatu yang sinkron, sesuatu yang balance, sesuatu yang berimbang. Sehingga bak gayung bersambut, yang tua mendoakan yang muda pun mendoakan yang tua. Ini adalah kerjasama yang luar biasa. Dan dalam Al-Quran, tradisi saling mendoakan itu baik dan disarankan. Sehingga dalam proses ini, ngawekani atau bagaimana mensiasati anak-anak ini, maka harus diadakan sebagai kegiatan-kegiatan tambahan. Pemerintah desa bekerja sama dengan takmir masjid, bekerja sama dengan madrasah diniyah untuk mengkondisikan anak-anaknya yang PAUD, TK, SD kelas rendah misalnya 1, 2, 3 yang kira-kira belum bisa berkonsentrasi ketika digabung dengan yang besar, maka kalau tidak mau berisik sekali ya dibentuk itu. Dibentuk untuk berlatih sholat taraweh. Tapi misalnya sudah nerimo saja, tidak apa, ya tidak apa-apa. Karena apa? Membentuk karakter itu harus dimulai dari awal. Harus dimulai dari dini. Dan anak dipengertikan bahwa kalau mereka senang terhadap bulan Ramadan, maka surga jaminannya. Dan Allah mengharamkan untuk masuk neraka. Man fariha bidhuri Ramadan faharamallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang rindu, yang menunggu masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk masuk neraka. Anak perlu diketahui hal demikian, agar ketika mereka dewasa kelak, mereka bisa juga memberikan pembelajaran ini atau berita gembira ini kepada teman-temannya, kepada adiknya untuk memotivasi adik-adiknya mungkin yang belum berpuasa, atau orang-orang lain, karena sifatnya umum saja. Sehingga dalam hal ini tidak muluk-muluk kiranya kita harus membuat program-program baru, tidak monoton terhadap apa yang ada, tapi melatih diri untuk melatih bersabar, karena Ramadan ini melatih untuk kesabaran. Ya meskipun masjidnya rame ya tidak apa-apa. Ya karena namanya anak-anak. Tapi kita jangan menyengaja untuk rame. Jangan-jangan anaknya sudah rame, orang tuanya juga jangan rame. Loh, akhirnya jadi rame sekali kalau seperti itu dan mengganggu. Sebaiknya memang anak ini disanding, dijejeri, bersamai. Orang tua membersamai anak di samping anaknya, kemudian menyampaikan. Syukur kalau di rumah sudah dibekali informasi. Nanti kalau kamu sudah sampai di masjid, diam ya, kamu berdoa sebisanya. Kalau bapak ibumu sedang sholat, kamu ikut sholat, nggak apa-apa. Meskipun kamu belum tahu bacaannya apa. Sehingga dalam hal ini akan menciptakan kenyamanan di dalam masjid. Ketika jamaah satu dengan yang lain saling memahami pentingnya anak untuk berpartisipasi dalam beribadah, maka insya Allah segala sesuatunya semua akan legowo. Dan semoga ikhtiar-ikhtiar ini akan membekas di hati anak, dan anak akan mengenang kepada orang tuanya bahwa memang ternyata mereka telah memberikan metode-metode yang praktis, metode yang sederhana, simpel, tidak rumit, dan mudah untuk dikondisikan. Mereka bisa sholat secara bersama-sama, mereka bisa bersilaturahim secara bersama-sama, mereka bisa saling menjaga ketenangan secara bersama, dan seterusnya. Akhirnya segala sesuatunya akan bisa berjalan dengan baik dan insya Allah bermanfaat. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita ikhtiarkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak kepada semua pihak untuk saling mendoakan,
untuk saling menasihati. Ketika ada hal-hal yang belum pas sesuai dengan harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan. Ketika mungkin rizki kita masih tertahan, ada hal-hal yang belum sampai dalam pribadi kita, mungkin urusan kita masih menggantung dan belum selesai, semoga Allah menyelesaikannya dengan cara Allah dan tidak kita ketahui dari tangan siapa atau dengan cara apa Allah menyelesaikannya. Semoga kesulitan-kesulitan yang ada pada saudara-saudara semua dan kita, keluarga kita, handai tolan dan yang lain, semoga segera diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.